tapi bersyaratnya minimal harus S1, itu prosedur. Dan itu gitu harus ada aturannya kan gitu. Karena saya ditato oleh guru saya begitu. Tapi saya menjelaskan ini untuk meluruskan. Tapi kalau ada kesalahan atau apa, saya minta maaf atas nama santri kalau itu dia salah. Tapi saya ngurus ini karena saya punya amanah sebagai gurunya. Kalau dia nggak gurunya, walaupun dia sudah keluar nggak ikut sama saya lagi, dan itu tidak izin sama saya. Tapi karena ini ilmu berkaitan dengan ilmu saya gitu kan yang saya ajar, makanya saya tanggung jawab jangan sampai ini jadi mudarat Mbak Epi. Takutnya jadi mudarat nantinya gitu. Nah ini yang saya harus lurusin gitu ya Mbak Epi, apa Mbak Emi atau Kang Maman ya. Tadinya saya tidak mau jelaskan, tambahan ini untuk semuanya. Kita tolabul ilmi dengan guru itu kan gini, walaupun kamu punya guru 1000, satu saja tidak ridho, maka yang 999 gugur. Itu maksud saya kan, kita hati-hati. Gitu ya, karena di Martapura belum ada santri saya yang mendapatkan amanah dari saya, dari mandat dari saya langsung. Tetapi saya menghargai setiap niat baik, kan dan Allah ya kan. Cuman ada adab ya Mbak Emi. Saya belajar dengan guru saya, kurang lebih saya belajar ke 100 kiai, tapi saya tidak pernah melanggar adab, itu paling saya jaga. Gitu. Saya mampunya kayak apa, sudah bisa pun saya tetap izin. Dan apabila belum ada izin saya nggak berani, walaupun niat saya baik gitu. Dan ini karena berkaitan dengan ilmu yang saya ajari saya sebetulnya. Saya belum memberikan mandat, makanya, tapi karena kita sebagai guru, karena apapun nanti terjadi murid ada kaitan dengan saya, maka saya harus kesini ngelurusin Mbak Emi ya gitu. Karena ini kan adabnya orang tolabul ilmi ya, karena dia guru sembarangan kan kok, bukan masalah apa tidak ya, karena saya mengajari dia, saya berharap suatu saat dia berhasil sukses, tapi jangan sampai ada satu perbuatan dia yang karena perbuatan itu malah membuat dia susah gitu. Dan saya jangan sampai murid saya susah, makanya saya datang ke sini untuk gitu, supaya memo itu nanti nyambung tetap ke saya, walaupun awalnya tanpa izin dari saya, karena saya bukan tipikal diajarkan guru untuk merasa paling benar. Guru juga manusia biasa, yang benar kan cuma Allah. Jadi di saat melihat satu kesalahan ya kita harus luruskan, tapi supaya semuanya baik kan gitu ya. Saya tetap doakan supaya apa yang saya ajarkan berkah, manfaat, tapi yang ke bawahnya juga jangan sampai gitu Kang Maman. Karena kan pernah saya memberikan amanah mandat langsung, belum pernah saya. Boleh tanya yang sudah lama juga, masa tidak sebelum saya berikan. Karena untuk seperti ini bukan hanya dituntut bisa narik ngeluarin gaib gitu, kita harus tahu tatanannya gitu. Contoh ginilah, saat kita ingin bekerja di satu instansi pemerintahan atau kantor deh gitu, walaupun pekerjaannya cuman mungkin apa ya, nulis-nulis, ini bersyaratnya minimal harus S1, itu prosedur. Dan itu gitu harus ada aturannya kan gitu. Karena saya ditato oleh guru saya begitu. Tapi saya menjelaskan ini untuk meluruskan. Tapi kalau ada kesalahan atau apa, saya minta maaf atas nama santri kalau itu dia salah. Tapi saya ngurus ini karena saya punya amanah sebagai gurunya. Kalau dia nggak gurunya, walaupun dia sudah keluar nggak ikut sama saya lagi, dan itu tidak izin sama saya. Tapi karena ini ilmu berkaitan dengan ilmu saya gitu kan yang saya ajar, makanya saya tanggung jawab jangan sampai ini jadi mudarat Mbak Epi. Takutnya jadi mudarat nantinya gitu. Nah ini yang saya harus lurusin gitu ya Mbak Epi, apa Mbak Emi atau Kang Maman ya. Tadinya saya tidak mau jelaskan, tambahan ini untuk semuanya. Kita tolabul ilmi dengan guru itu kan gini, walaupun kamu punya guru 1000, satu saja tidak ridho, maka yang 999 gugur. Itu maksud saya kan, kita hati-hati. Adab orang
orang tua adalah manusia perwakilan Allah di dunia yang harus kita hormati. Tetapi bagi orang yang lagi menjalani thalabul ilmi, maka kedudukan guru lebih tinggi dari orang tua. Tapi saya belajarnya baru kemarin Ustaz, gitu kan. Walaupun baru kemarin, walaupun baru 1 menit, maka sesuatu apabila yang diajarkan sudah diterima, maka dia sudah menjadi guru kita. Orang tua abu jasad tuh Mbak Emi, sementara guru adalah abu ruh, orang tadi ruh kita. Tapi gimana Ustaz, saya ini dulu seorang tua sudah 25 tahun, masa saya harus mendahulukan Ustaz walaupun baru 1 menit? Kan gitu Mbak Emi ya, kita bicara logikanya. Mbak Emi atau Kang Maman dengan istri lah ya, dengan istri Kang Maman. Istri mungkin berapa tahun diurus sama orang tuanya, sama ayah ibunya Kang Maman. Tapi begitu ada ikrar ijab qabul dengan kita, walaupun baru 1 menit, maka kedudukannya berubah. Walaupun orang tua yang mengurus kita 25 tahun, maka kedudukan suami saat itu berubah, harus lebih didahulukan. Ini kan kita adab ya, kita bicara hukum ya Kang Maman, kan begitu ya Mbak Emi ya. Walaupun mungkin Mbak Emi 25 tahun diurus orang tua, tapi begitu ijab qabul dengan seorang laki-laki, maka mana dulu secara hukum yang harus didahulukan? Walaupun dia baru 1 menit, maka harus suami dulu, baru orang tua. Itu hukum Allahnya. Begitupun seorang guru tuh. Makanya di dalam kitab Ta'lim Ta'alim, apabila kamu bertemu dengan orang tuamu atau gurumu, maka siapa dulu yang disungkemi? Maka gurumu duluan, walaupun baru 1 huruf yang dia ajar. Dan jadi kan, dan guru saya menerapkan gitu. Yang kekhawatirannya, apabila seseorang belajar keilmuan dan dia tidak mendapatkan berkah atau ridho dari gurunya, andaikan ilmunya masuk, tapi ilmunya tidak akan mempengaruhi dirinya, bahkan akan membuat sulit dirinya kehidupannya apabila berkah ridhonya hilang. Ilmunya masih, namanya kalau ilmu itu jadi hilang, ya kan kata Nabi, man jada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat ilmunya, tapi belum tentu keberkahannya. Itu Mbak Emi. Dan karena saya jangan sampai saya mengajarkan dengan seseorang jadi sia-sia apa yang dia pelajari cuma gara-gara satu kesalahan kan. Jadi saya luruskan, karena saya bagaimanapun orang tua atau yang saya masih menganggap dia murid saya, dan saya harus luruskan itu. Nggak ego laju, oh itu nggak benar, jangan, tidak. Tapi ini untuk pembelajaran dengan siapapun gitu Mbak Emi ya, karena saya jadi guru gitu, siapapun. Itu nggak mungkin seorang guru yang bijak, yang mengerti, nggak akan mungkin melarang, menghalangi santrinya, muridnya ingin maju. Tapi seorang guru lebih paham kapasitasnya, orang ini sudah kan gitu bahasanya Mbak Emi. Nah kan itu ya Mbak Emi ya, bukan cuma sekedar bisa, tapi paham nggak dia ini seperti ini gitu. Apalagi ada jalur, maaf kita bicara terah Bogor ya, ibaratnya Sunda itu lebih tua. Lampung itu ada kaitan dengan Banten memang Mbak Emi, tapi yang muda kan gitu ya, secara ada aturan tuh ya. Makanya berkaitan dengan orang Bogor, orang Banten, kalau bahasa ulang ngomong jelema Bogor, ulang ngomong jelema Banten, amun tenyaho sahadatna. Bogor punya sahadat, Banten punya sahadat, Sukabumi punya sahadat, Sunda punya sahadat, dan sahadat itu sumpah janji bagi orang-orang yang itu. Makanya kemanapun dia asal tahu sumpah itu gitu ya. Kalau kita kan secara syariat umum mau suku apapun, sahadatnya cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi bagi leluhur, orang-orang dulu itu dia punya kode-kode. Makanya masuk ke sana, dunia apa, Bogor mana, kenapa? Ya karena ada sumpah dengan leluhur di sana. Ya insya Allah aman karena gitu. Gitu ya, maafnya ngomongnya Kang Maman. Dan itu yang saya wanti-wanti. Karena belajar ilmu saya harus luruskan. Niatnya apa nih? Mau hebat, mau sakti apa bagaimana? Kalau hebat sakti, salah belajar sama saya. Nah gitu Mbak Emi, karena saya juga nggak hebat. Tapi kalau belajar, ayo kita berusaha belajar memperbaiki diri. Kita sambil ibaratnya membuat satu tali silaturahmi, memperbanyak persaudaraan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang tepat. Tapi kalau selain dari niat itu, yang sakti ataupun ukurannya materi aja, dengan nggak usah kan gitu. Takut
takutnya nanti kecewa Mbak Emi, belajar lama-lama tuh bisa nenaun. Iya, karena salah niat nantinya salah. Makanya kalau kemarin wah belajar gini supaya apa, supaya bisa ini, rubah, lurusin lagi kembali. Saya klarifikasi ulang ya gitu ya, karena saya sendiri tidak diajarkan seperti itu Mbak. Jadi kalau masalah saya pribadi atau santri itu, kalau kita diberikan sesuatu dari Allah itu bonus. Tujuan saya kalau mau zikir ya zikir, mau ibadah ya ibadah. Dan saya pernah ngajarin kalau zikir jangan minta, ada waktunya. Kalau zikir minta itu boleh sebetulnya. Maaf ya Kang Maman, tapi itu umum, awam. Kalau saya diajar jangan jadi orang umum dong. Kalau lagi kerja ya kerja, selesaikan pekerjaanmu, ada waktunya minta. Jangan sambil kerja sambil minta, kan nggak sopan. Walaupun boleh. Lagi menjadi pasir, bos gaji bos, ya nanti lah. Gitu ya memang artinya kan ada adabnya. Dulu saya belajar hikmah umum, setiap minta apa ngambil pasti minta, ada yang dinginin. Untuk kita belajar awal boleh, silakan. Tapi kebanyakannya kecewa nantinya. Saya tadi sok belajar nggak sekebel, tuh bisa nenaun. Belajar kok nggak berubah, kok nggak bisa ini. Karena salah niat sebetulnya Mbak Emi. Tapi kalau kita tujuan ke Allah dulu, cepat dapat bonusnya malah. Tapi kalau tujuan ke ilmu segala apa gitu, andai kan dapat, tapi karena nafsu, maka akan berubah hasilnya. Gitu. Makanya saya ajarkan sama santri, kalau kamu ingin sesuatu perubahan itu karena kondisinya semuanya sudah cukup. Cukup dalam arti kata bukan sempurna, saya pun tidak sempurna, tapi ukuran standar. Ya kalau orang sekolah kan ada ukuran standarnya tadi Mbak Emi. Kalau sekarang ini kalau jadi mau ngajar di sekolahan minimal kan ya D1 deh atau S1. Ya kalau dia lulusan SMA kan ukuran standarnya kan nggak tepat. Walaupun mungkin bisa dia ngajarin SMP, tapi ada ukuran standarnya gitu. Nah itu kalau saya kan gitu ya. Jadi saya bicara gini maaf gitu kan, bukan berarti saya ingin menjelaskan atau mengatakan bahwa untuk menunjukkan bahwa santri saya ini punya kesalahan, tidak, tapi untuk pembelajaran yang lain ya. Saya sebagai guru nggak semuanya, ya udahlah kita manusia biasa gitu, karena mungkin juga saya juga pasti punya kesalahan, pasti punya kekurangan, tapi karena adab akhlak itu saya tekankan, dan itu yang harus saya luruskannya, bukan masalah ilmunya apa kan. Kecuali walaupun belajarnya sama saya, tapi dia mungkin pernah belajar di beberapa guru yang lain kan gitu Kang Maman, dan dia mengijazakan yang bukan dari versi saya, maka saya tidak bertanggung jawab kan gitu. Tapi kalau yang berkaitan dengan keilmuan saya itu kan nyambung ke saya. Jangan sampai kan gini, yang di bawah kalau kata kita satu perjalanan